Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lanjutkan bercermin dari kehidupan murid Yesus yang ketujuh bernama Matius. Seperti kita ketahui bahwa Matius sangat terkenal di kalangan Kristen karena nama ini juga merupakan nama kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru dan juga keempat Injil yang tentunya penulisnya adalah Matius, murid Yesus sendiri. Bila murid-murid yang lain kebanyakan berlatar belakang sebagai nelayan, Matius justru seorang pemungut cukai. Dalam Matius 9 ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Pemungut cukai merupakan profesi yang diserahi pemungutan bea dan cukai atau pajak untuk pemerintahan penjajah, yaitu Romawi pada saat itu. Profesi ini merupakan profesi yang sangat dibenci oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Hal itu cukup beralasan karena pemungut cukai seringkali melakukan pemerasan terhadap rakyat untuk menguntungkan diri sendiri. Itulah sebabnya di dalam Matius 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 menceritakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Belum lagi karena dia bekerja untuk penjajah, karena layak disebut sebagai pengkhianat, karena tega memeras bangsa sendiri. Apalagi dia adalah seorang suku Lewi yang semestinya melayani di Bait Allah. Melihat pekerjaannya yang merupakan lahan basah atau mudah mendapatkan keuntungan, pastilah dia seorang yang bergelimang harta. Tetapi ketika Yesus memanggilnya, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Perhatikan kata-kata meninggalkan sesuatu. Artinya, ia meninggalkan pekerjaannya yang sangat menguntungkan bagi dunia pada saat itu. Pasti banyak orang yang mengincar pekerjaan tersebut. Tetapi Matius rela meninggalkan semuanya. Ia berani keluar dari zona nyaman demi mengikut Kristus. Saudara-saudara, apa yang hina bagi mata dunia dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Matius, si pendosa itu, menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan karena ia lagi pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Dia pasti orang yang sibuk dan memiliki pekerjaan yang sangat menjanjikan pada saat itu. Tetapi bagi Matius, mengikut Yesus jauh lebih bernilai, lebih mulia dibanding segala harta, kemewahan, dan kenikmatan dunia ini. Adakah kita seperti Matius yang berani mengambil langkah iman demi mengikut Yesus? Sanggupkah kita meninggalkan segalanya, kesenangan dunia ini, demi menyenangkan hati Tuhan Yesus? Tuhan memberkati kita.